Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, regardez bien. Di sini Madam akan menjelaskan materi mengenai message court, petite annonce, et annonce. Sebelum kita memulai materi pada pertemuan hari ini, Madam ingin bertanya terlebih dahulu nih. Comment ça va? Ça va. Baik. Materi pertama, di sini kita akan membahas un message court atau yang diindonesiakan atau diartikan menjadi pesan singkat. Mungkin kalian sudah pada tahu mengenai apa sih itu pesan singkat. Pesan singkat itu teks pendek yang dikirim untuk memberitahu seseorang tentang hal atau berita penting serta untuk menyuruh melakukan sesuatu. Nah, biasanya pesan singkat ini menggunakan kalimat perintah atau kalimat imperatif. Nah, comment le dire? Biasanya pesan singkat ini untuk mengundang seseorang. Seperti contoh, nous sommes heureux de votre invité à leur mariage. Ayo, ada bisa mengartikan ini? Boleh Maria, silakan artikan. Betul sekali. Nah ya, intinya itu adalah undangan tentang pernikahan. Lalu juga biasanya pesan singkat itu bermacam-macam. Misalnya ini untuk surat pribadi. Nah, untuk pembukaannya biasanya ditulis dengan cher monsieur, cher madame. Lalu dilanjutkan dengan pronom monsieur, pronom misalnya monsieur Riswanda atau monsieur Dante, seperti itu. Lalu atau enggak misalnya untuk pour une amie, pour une amie. Nah, itu juga bisa seperti mon cher. Lalu misalnya disertai dengan pronom misalnya mon cher Diana, seperti itu. Lalu selanjutnya struktur teks. Nah, pesan singkat ini mempunyai struktur teks. Yang pertama, adanya introduction. Biasanya introduction itu artinya pasti pembukaan atau perkenalan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya sama Madam, seperti cher atau misalnya salut atau cher mon ami, seperti itu. Lalu yang kedua ada le but atau berisikan pesan yang ingin disampaikan. Inti pesannya apa? Lalu ada juga le fermeture atau penutup, seperti misalnya a bientôt, a demain, ya seperti itu ya. Nah, ini les expressions qu'on peut utiliser dans les messages courts. Seperti misalnya untuk pour remercier, untuk berterima kasih, vous remercie beaucoup. Nah, itu formalnya ya. Kalau yang formalnya je te remercie, saya berterima kasih. Lalu responnya seperti misalnya de rien atau sama-sama, il ne faut pas, je vous en prie. Nah, lalu ada juga misalnya untuk pour excuser, minta izin, seperti excusez-moi atau excuse-moi. Nah, itu biasanya digunakan untuk informal. Tadi itu formal ya, excuse-moi. Nah, atau juga je suis désolé, saya minta maaf, atau je regrette, saya menyesal. Lalu kita bisa merespon atau membalas dengan ce n'est rien atau ce n'est rien atau ce n'est pas grave atau je vous excuse atau ce n'est fait rien. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya exemple atau contoh pesan singkat. Mungkin bisa dibacakan oleh Jonathan sama Risa. Boleh nih, Risa sama namanya ya, Risa. Boleh. Wah, keren banget pronunciation-nya. Tepuk tangan dong untuk Jonathan dan Risa. Lalu selanjutnya nih, teks yang kedua, pesan yang kedua. Siapa yang membaca? Angkat tangan. Oh ya, boleh. Yudi sama Emily. Boleh, silakan. D'accord. Boleh tepuk tangan dong untuk teman-teman kita. Keren-keren banget ya, udah mau berbicara di depan. Lalu selanjutnya, nah ada petite annonce. Petite annonce itu adalah iklan baris.
kita sering dong melihat-lihat iklan, seperti misalnya sekarang udah ada Instagram ya di ponsel, atau misalnya zaman dulu di koran biasanya, atau di televisi ya seperti itu. Sekarang di TikTok juga ada iklan, pokoknya di mana-mana kan kita sering menjumpai iklan kan. Nah, seperti example, mungkin ada yang mau baca lagi? Boleh, Najwa. Ya, d'accord. Lalu selanjutnya bisa dibacakan. Siapa mau baca? Boleh. D'accord. Tepuk tangan dong untuk teman-teman kita. Nah, itu tadi contoh iklan ya, atau petit annonce. Nah, lalu ini contohnya nih, petit annonce. Biasanya juga ada di koran. Nah, lalu kita berlanjut ke une annonce atau sebuah pengumuman. Kita lanjut aja langsung. Pengumuman pasti kita tahu dong ya. Seperti misalnya ketika di stasiun suka ada suka ada pemberitahuan seperti misalnya keterlambatan kereta, atau di pesawat juga ada keterlambatan pesawat, atau misalnya mau berangkat seperti itu. Kita biasanya sering ketemui pengumuman. Lalu juga ini ada contohnya. Exemple, en raison de problème technique, le train en provenance de Vikia a 10 minutes de retard. Nah, intinya keterlambatan kereta selama 10 menit gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, ini ada struktur teks. Struktur teks pengumuman, yang pertama ada orientasi atau kata-kata awalan. Lalu yang kedua ada topik yang disampaikan, dan yang ketiga justifikasi atau keterangan lebih lanjut. Nah, sekarang udah pada mengerti kan? Di sini Madam akan memberi tugas nih. Kalian masing-masing membuat contoh satu dari message court, terus petit annonce, annonce-nya kalian buat satu masing-masing satu kalimat atau satu teks, satu teks, nanti kumpulkan melalui G Drive. Oke? Dikumpulkannya langsung aja ya, pokoknya deadline-nya hari ini. Oke? Dan sampai nanti malam sampai jam 12. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya.